Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-15 dan ke-16 yang dilaksanakan secara non kelas. Kita laksanakan non kelas ini di Hotel Putra Mulia, Jalan Gatot Subroto. Kegiatan ini terdiri dari dua, yaitu ada pembelajaran di materi 15, kemudian ada kegiatan ujian akhir semester. Nanti soal ujian akan diberikan, kemudian nanti bisa dikerjakan. Nah, untuk materi ke-15 ini, mahasiswa ini diharapkan mampu bagaimana kita bisa menganalisis proses pengambilan keputusan strategis dalam manajemen sumber daya manusia dengan mempertimbangkan faktor internal eksternal serta dampaknya terhadap pencapaian investasi. Nah, hari ini kita melihat contoh di lapangan, ya, di Hotel Putra Mulia. Bagaimana hotel ini bisa mengambil sebuah keputusan strategis dalam SDM-nya, mempertimbangkan antara faktor internal dan eksternal. Kemudian kita berbicara bagaimana merumuskan alternatif keputusan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan analisis data, informasi, organisasi, dan pertimbangan strategi untuk mendukung efektivitas kinerja organisasi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dalam sebuah konsep dasar dalam pengambilan keputusan, yaitu kita bicara bagaimana pentingnya keputusan strategis. Sudah pasti, yang penting apakah kita melaksanakannya di perusahaan, organisasi, instansi pemerintah, ada saja terjadi lembaga pemasyarakatan. Apapun ceritanya, manajemen ini bisa masuk ke semua lini. Itulah hebatnya ilmu manajemen. Ya, dalam hal ini mata kuliah kita tentang SDM strategis. Kemudian bagaimana bicara tentang fondasi dari implementasinya. Ini menjadi dasar pelaksanaan dan evaluasi setiap langkah manajerial yang akan diambil. Nah, kemudian proses berorientasi secara tujuan yaitu sebagai proses sadar untuk memilih alternatif terbaik guna mencapai tujuan secara spesifik. Nah, definisi dan proses inti ini, proses memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai sebuah organisasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau maka kita lanjutkan. Karena waktu kita tidak banyak. Nanti kita bisa diskusi kembali. Lanjut ya. Konsep teori dalam pengambilan keputusan. Ada teori klasik dan ada teori perilaku dalam sebuah pengambilan keputusan. Yang pertama, teori klasik itu berfokus terhadap rasionalitas, ya, baik secara ekonomi dalam pengambilan keputusan diasumsikan selalu memilih opsi yang dapat maksimalkan hasil atau utilitas. Sudah jelas. Semua keputusan strategis itu pasti ada basisnya ekonomi. Kalau nggak untung, orang nggak mau. Pengambil keputusan itu jika merugikan pasti tidak dilaksanakan. Kalau itu untung, nah ini ada pengusahaan. Ya kan? Betul nggak mengambil sebuah keputusan harus berpikir secara ekonomi? Nggak mungkin. Kalau ngambil keputusan bisnisnya nggak ada, buat apa capek gitu? Ya kan? Ya, kemudian pendekatan teori perilaku. Ini menekankan keterbatasan kognitif manusia. Rasionalitas terbatas yang membatasi kemampuan untuk memproses semua informasi secara sempurna. Nah, ini teori perilaku. Artinya apa? Kalau misalkan kita lihat, ini mungkin berbeda sama di ASN atau pegawai. Tidak sama, itu tidak dibutuhkan gitu. Ya, sifatnya doktrin, ya, dari atas ke bawah. Jadi pengambil keputusan sudah ada di sana, tinggal yang di bawah menjalankan. Beda kalau dia jadi pengusaha. Otomatis dia akan berpikir berbeda cara mengambilnya. Maka ada teori klasik, ada teori perilaku. Kemudian pendekatan tambahannya berbicara tentang pendekatan sistem. Ya, kemudian ada poin kunci dalam teori. Teori klasik itu adalah rasionalitas. Kemudian teori perilaku itu rasionalitas tapi terbatas. Kalau klasik rasionalnya penuh. Seperti itu. Waalaikumsalam. Ada video silakan. Ini buku ada kartu, ada video lanjut 686 ya. Nah, kemudian bagaimana bicara tentang sistem? Ini bicara tentang masalah keputusan sebagai bagian dari jaringan yang terhubung. Nah, ya. Jadi kegiatan kita ini yang baru datang, bahwasanya kegiatan non kelas itu adalah kegiatan yang tatap muka tapi di luar kelas atau di luar kampus. Hari ini kita buat
tempatnya di Hotel Putra Mulia. Implementasinya terhadap pengambilan keputusan strategis, khususnya di kita contohkan aja ini di Hotel Putra Mulia. Nah, kemudian sudah kemudian tahapan proses pengambilan keputusan, perencanaan dan analisis awal. Ya, bagaimana kita bicara perencanaan itu pasti melakukan itu. Tetapkan kriteria evaluasi yang jelas untuk menilai berbagai solusi secara objektif. Nah, pengembangan dan eksekusi, pengembang secara relatif ini adalah bagaimana alternatif kebijakan yang mungkin diimplementasikan. Analisis kemudian lakukan analisis mendalam dan pilih alternatif terbaik yang paling sesuai dengan kriteria. Jadi ini termasuk adalah pengembangan dan eksekusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Nah terkait dengan hari ini juga kita gabungkan nanti bisa kita terkait dengan pertemuan materi 9 sampai ke 15. Ya kan, materinya sudah diberikan 9 sampai 14, 15 baru ini berjalan. Kalau dia di portal baru bisa dibuka. Setelah jam 5 tank baru terbuka gitu. Makanya kemarin ada yang bertanya, Pak, mana pertemuan itu? Nanti aja. Ada Pak Chandra ngomong dulu kan, 14, 15, 16 itu kita kan harus lewat waktu dulu, masuk waktu baru bisa terbuka. Kalau sebenarnya sudah ada di sistem itu, sudah diupload sama dosen, sudah ada. Mungkin terkait dengan soal ujian UAS apa yang mau disampaikan Pak? Ada yang mau diinikan?